Halo, selamat pagi adik-adik semua. Selamat pagi, Selamat Kak. pagi, Kak. Pagi, Kak. Selamat pagi, Kak. Kak. Oke, oke karena sudah waktu, apa kita bisa mulai saja ya, adik-adik? Bisa, Kak. Mulai aja, Kak. Oke, jadi untuk 1 jam ke depan kita akan bahas materi mengenai fluida statis ya. Namun sebelum itu, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mohon izin kakak memimpin doanya. Untuk berdoa, dipersilakan. Berdoa dapat diakhiri. Oke, kak akan share screen dulu. Nah, yang jadi topik kita kali ini adalah mengenai fluida statis ya, adik-adik. Dimana kalau kita berbicara mengenai fluida, itu kita berbicara mengenai zat yang bisa mengalir, itu fluida. Nah, bedanya fluida statis dan fluida dinamis itu, kalau fluida statis yaitu sifatnya diam, sedangkan kalau yang dinamis adalah fluida yang bergerak. Nah, untuk tujuan pembelajaran kita kali ini, yang pertama adalah mampu menentukan tekanan hidrostatis oleh fluida diam. Tekanan hidrostatis yang dimaksud adalah tekanan ke atas daripada air yang memberikan gaya ke atas pada benda. Jadi pada saat kita menaruh benda pada permukaan ataupun masukkan ke dalam air, maka benda tersebut akan mengalami yang namanya gaya ke atas gitu. Nah, itulah kenapa pada saat adik-adik mengangkat benda itu yang ada di dalam air, berat benda itu akan lebih ringan. Hal itu karena ada gaya ke atas dari air itu sendiri. Yang kedua, itu menjelaskan perbedaan fluida statis dan dinamis. Nah, ini kakak akan sampaikan sekali saja mengenai tujuan pembelajarannya ini, sekalian baik itu fluida statis dan fluida dinamis. Untuk pembahasan fluida itu sendiri, kita mendapatkan waktu selama 6 kali pertemuan, maka lumayan singkat. Maka dari itu kakak akan memberikan tugasnya itu lebih ke resume atau rangkuman. Jadi adik-adik silahkan buat rangkuman mengenai materi yang telah kakak sampaikan. Itu kakak tidak nilai dari berapa banyak rangkuman adik-adik, tapi seberapa lengkap. Adik-adik bisa cicil lah dari sekarang, sehingga itu nanti di akhir tidak kelabakan membuatnya. Kemudian yang selanjutnya adalah menjelaskan konsep hukum Archimedes, kemudian menjelaskan konsep hukum Pascal, dan mengidentifikasi penerapan fluida statis dan juga dinamis dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian langkah pembelajaran, kita udah awali dengan salam, doa, dan juga presensi. Nanti kita lanjutkan dengan resepsi, dan kemudian lanjut ke inti, semuanya terdiri dari mengamati, kemudian menanya dan diskusi, dan di penutup merangkum materi, kemudian merangkum isi materi pembelajaran. Untuk topik bahasan kita, untuk kali ini, kakak akan menjelaskan secara umum ya mengenai keseluruhan materi di fluida statis itu sendiri. Nanti kakak akan usahakan untuk membuatkan videonya, baik, mengenai contoh soal pembahasannya, baik itu tekanan ilustratif misalnya. Nanti kakak kasih satu contoh soal, kemudian di sana juga kakak kasih latihannya. Nah, di sana adik-adik silakan jawab, dan itu kakak jadikan nilai tugas nanti. Nah, untuk topik bahasannya itu terdiri dari fluida statis atau fluida yang tak bergerak, kemudian tekanan hidrostatis, kemudian hukum utama hidrostatika, kemudian hukum Pascal Archimedes, ada tegangan permukaan, kemudian ada viskositas, dan kapilaritas. Jadi kurang lebih itu materi kita untuk di fluida statis. Yang pertama itu adalah mengenai fluida tak bergerak. Nah, sebelumnya kakak ingin bertanya ya kepada adik-adik. Adik-adik pernah kan mengamati kapal yang terapung di air? Nah, kak rasa pasti adik-adik pernah. Nah, siapa yang ingin berpendapat, itu kenapa sih kapal yang begitu besar bisa terapung di permukaan air? Itu kenapa kira-kira? Mungkin kakak ingin tahu jawabannya dari adik-adik. Um, Pendapat aja kan, Kak. Belum nggak Iya, harus benar. nggak harus benar kok. Pendapat aja. Uh, Kalau saya boleh berpendapat nih, Kak. Oke, boleh-boleh. Silakan ketika. Jadi kenapa kapal itu bisa terapung? Kalau menurut pendapat saya itu karena massa jenis dari kapalnya itu lebih kecil daripada massa jenis dari airnya, sehingga
sehingga kapalnya itu bisa terapung di atas air. Oke, bagus sekali untuk Katika. Yang lain, apa ada yang ingin menambahkan? Terima kasih Katika. Ya, Kak. Saya, Kak. Oke, Rati. Kalau menurut saya itu kebalikannya. Menurut saya itu karena massa jenis zat cairnya atau airnya lebih besar dari massa jenis bendanya. Terima kasih. Oke, terima kasih Rati. Jadi jawabannya, ya memang untuk massa jenis dari air itu tentu lebih besar daripada massa jenis daripada kapalnya itu sendiri. Nah, kenapa? Padahal itu kan besi ya dibuatnya. Kapalnya itu dibuat dari besi, tentunya itu massa jenisnya lebih besar. Nah, ada rahasianya, resep rahasianya yang digunakan di sana adalah adanya rongga udara. Rongga udara inilah yang memperkecil ininya massa jenisnya dia. Karena massa jenis itu sendiri adalah kerapatan suatu zat. Nah, didefinisikan sebagai perbandingan massa dengan volume zat tersebut. Itu adalah massa jenis. Sehingga massa kapal yang besar tapi volumenya yang diperbesar dengan menambahkan rongga udara. Itu menyebabkan ya kerapatannya itu menjadi kecil gitu. Sehingga itu yang menyebabkan dia itu bisa mengapung. Padahal sebenarnya kalau kita perhatikan kan atau kita secara logika, massa jenis besi itu jauh lebih rapat, jauh lebih besar daripada massa jenis air. Seharusnya kapal itu tenggelam. Nah, itulah kenapa kapal Titanic itu tenggelam di lautan. Karena dia menabrak batu karang sehingga air masuk ke dalam rongga udara di bawah kapal sehingga kapal itu menjadi tenggelam. Jadi itu salah satu penerapan dari fluida. Untuk massa jenis sendiri itu persamaannya adalah merupakan perbandingan dari massa dan juga volume. Dari sini kita bisa lihat antara air dan juga minyak. Kita misalnya timbang air 1 liter itu, kalau nggak salah beratnya adalah 1000 gram dengan massa jenis 1 gram per centimeter kubik. Kemudian kalau minyak itu sendiri kurang lebih masanya itu 1 liternya adalah 800 sekian gram. Maka masanya itu lebih kecil daripada massa air. Dan jika kita bagi dengan volumenya yang sama, maka diperoleh massa jenis air itu lebih besar daripada massa jenis minyak. Nah, itu yang menentukan massa jenis air ataupun minyak ataupun cairan lainnya itu adalah tergantung dari perbandingan dari massa dan juga volumenya. Nah, kemudian kita akan bahas mengenai tekanan hidrostatis. Bisa adik-adik lihat, tekanan itu merupakan besarnya gaya per satuan luas. Jadi misalnya dicontohkan di sini ada sebuah balok, maka untuk tekanannya itu adalah berat dari balok itu dibagi dengan luas dari balok ini sendiri. Jadi adik-adik bisa lihat, untuk tekanan itu dia berbanding lurus dengan gaya dan berbanding terbalik dengan luas. Jadi begini, kalau misalnya semakin besar gaya yang diberikan, maka tekanannya itu akan semakin besar. Nah, kemudian sebaliknya, jika semakin luas luas penampangnya itu, maka tekanannya itu semakin kecil. Itu maksud dari berbanding terbalik. Itulah kenapa jika balok ini semakin lebar, maka tekanannya itu semakin kecil. Tapi jika semakin dipersempit, semakin runcing, seperti misalnya kapak misalnya, itu sangat runcing di bawahnya, maka dia kan tekanannya itu sangat tinggi, sehingga tidak memerlukan banyak gaya, dia bisa memotong misalnya potong kayu gitu. Beda halnya dengan balok yang tidak ada bagian runcing di bawahnya ini, maka akan membutuhkan banyak sekali gaya untuk bisa memotong. Oke, sejauh itu adik-adik bisa dipahami kan? Bisa, Kak. Bisa, Oke, Kak. kakak lanjutkan. Terima kasih. Ini tekanan hidrostatis, tekanan zat cair dalam keadaan diam. Hidro artinya cair, statis artinya diam. Itulah kenapa dinamakan hidrostatis, tekanan fluida yang diam. Hanya air dalam wadah, ini ada benda. Benda ini pasti akan mengalami gaya tekan, baik itu gaya ke atas, kemudian pengaruh dari berat dia sendiri itu untuk bergerak ke bawah. Tekanan hidrostatis itu tekanan yang ke atas, membuat benda itu bisa melayang, bisa tenggelam, terapung, tergantung daripada massa jenis dari benda itu sendiri. Nanti itu lebih banyak kita bahas di hukum Archimedes. Namun sekarang kita bicara mengenai tekanannya. Untuk persamaannya yaitu adalah massa jenis dikalikan dengan gravitasi dikalikan dengan berapa sih ketinggiannya itu. Jadi kita bisa menentukan misalnya di titik X ini berapa sih tekanan hidrostatisnya dia. Kemudian misalnya jika benda ini di bawah, berapa sih tekanan hidrostatisnya dia. Lalu itu merupakan massa jenis zat cair, kemudian G adalah percepatan gravitasi. Kalau misalnya di soal itu tidak diketahui, adik bisa tuliskan 10 ataupun 9,8. Kemudian H itu ketinggian,
dari permukaan air ini menuju ke bendanya. Kemudian P adalah tekanan atau Newton per meter square. Jadi untuk tekanan ini sendiri dapat kita simpulkan itu bergantung pada massa jenis zat cairnya, kemudian ketinggian, kemudian kedalaman dari zat cair itu, serta percepatan gravitasi. Nah, itu untuk tekanan hidrostatis. Lanjutannya, adik-adik bisa hitung nanti semakin dalam benda itu, maka tekanan hidrostatisnya itu semakin tinggi. Adik-adik bisa rasakan misalnya adik-adik saat di kolam renang, misalnya tenggelam, pasti mengalami kesulitan bernapas. Semakin dalam adik-adik menyelamnya, maka semakin susah bernapas. Nah, hal tersebut bisa juga dilihat pada fenomena berikut. Misalnya adik lubangi air, misalnya ada 3 buah lubang. Adik-adik bisa perhatikan untuk air yang keluar itu, semakin ke bawah lubangnya itu, maka air yang keluar itu semakin deras. Itu adalah pengaruh dari tekanan hidrostatis itu sendiri. Jadi pancaran air itu akan lebih kuat itu pada saat untuk lubangnya itu semakin di bawah. Kemudian ada hukum pokok tekanan hidrostatis atau hukum utama tekanan hidrostatis. Jadi misalnya ini kan salah satu penggambaran dari hukum utama itu. Apa sih itu hukum utama hidrostatis sendiri? Itu adik-adik bisa lihat garisnya ini. Nah, dapat dilihat bahwa permukaan air itu sama bagaimanapun bentuknya. Ini bentuk seperti kerucut, kemudian ini tabung yang dimiringkan, kemudian ini adalah tabung atau silinder yang lebih besar daripada yang ke B, dan ini yang dibengkokkan, tapi permukaan airnya itu tetap sama. Nah, maka tekanan hidrostatisnya itu yang segaris ini adalah besarnya sama. Misalnya juga selanjutnya, misalnya ada, nah ini misalnya yang di air ini, misalnya kita tambahkan juga titik-titik tambahan, misalnya ini titik yang pertama, kemudian di sini ada titik yang kedua, ada titik yang ketiga. Jika dia itu sejajar atau ketinggiannya itu sama, berarti di ketinggian tersebut adalah tekanan hidrostatisnya sama. Beda halnya kalau misalnya adik-adik taruh di sini minyak misalnya, contohnya dia jauh lebih ringan daripada air, maka dia akan di atas air. Ini misalnya kita misalkan taruh titik A sebuah benda, di titik B juga sebuah benda. Nah, benda ini sejajar, maka tekanan hidrostatis baik di titik A dan di titik B itu sama. Di sanalah sama tekanan hidrostatisnya. Nah, sekarang karena ini minyak lebih ringan, tentu ketinggiannya itu akan lebih besar daripada ketinggian dari air ini sendiri. Nah, untuk persamaannya sendiri, adik-adik bisa cermati, tekanan di titik A dan tekanan di titik B itu sama, maka tinggal ganti saja, di mana tekanan itu persamaannya adalah Rho kali G kali H. Maka Rho minyak dikalikan dengan G, dikalikan dengan benda A, ketinggian benda A itu sama dengan tekanan di titik B, yaitu massa jenis air, kemudian gravitasi bumi, kemudian dikalikan dengan ketinggian benda, G-nya bisa kita coret, karena sama, maka bisalah diketahui berapa massa jenis airnya, ataupun berapa massa jenis minyak, tergantung pada soalnya nanti. Untuk hukum utama hidrostatika, apakah ada pertanyaan dari adik-adik? Tidak, Kak. Tidak, Kak. Oke. Nah, mungkin untuk pembahasan soal, ataupun contoh soalnya, itu nanti di pertemuan selanjutnya. Karena untuk pembahasan kita kali ini memang benar-benar banyak, padat, ada 7 submateri ya, mulai dari hukum fluida statis pengertiannya, kemudian sampai dengan nanti ada kapilaritas. Nanti biar kekejar itu selama 6 kali pertemuan, dan biar bisa sekali seminggu untuk Google Meet-nya, nanti kakak akan usahakan untuk buatkan contoh soal dan juga pembahasannya melalui video. Selanjutnya adalah hukum Pascal. Nah, tekanan yang diberikan kepada zat cair di dalam ruang tertutup akan diteruskan ke segala arah dan semua bagian ruang tersebut dengan sama besar. Maksudnya di sini adalah penerapannya. Misalnya diberikan gaya di bagian pertama atau di A1, istilah luas penampang yang 1, dan juga bisa kita lihat kenaikannya di
penampakan yang kedua. Kemudian hal itulah yang membuat dongkrak hidrolik ini bisa mengangkat beban yang begitu berat. Tekanannya akan sama, namun di sini luasnya yang diperluas. Seperti yang kita ketahui, kalau tekanan itu dia berbanding lurus dengan gaya, kemudian berbanding terbalik dengan luas. Jadi semakin diperbesar luasnya, maka gaya yang diperlukan untuk mengangkat beban itu akan semakin kecil. Misalnya, di sini kita berikan gaya 10 Newton, tentu tekanannya itu akan tetap sama, namun luasnya diperbesar, maka benda itu bisa bergerak ke atas. Intinya adalah bagian di satu dan bagian kedua itu sama tekanannya. Maka berlakulah hukum Pascal yang menyebabkan gaya yang diperlukan untuk mengangkat benda ini jauh lebih kecil. Nah, sejauh itu, kalau dari hukum Pascal, apakah ada pertanyaan dari adik-adik? Tidak, Kak. Oke, terima kasih. Di sini bisa adik-adik lihat persamaannya, F2 sama dengan F1 per A1 kali A2. Kita pertama pikirkan tekanannya dulu. Di mana tekanan antara sisi satu dan sisi yang kedua itu adalah sama. Maka P1 sama dengan P2. Di mana persamaan dari tekanan itu sendiri sama dengan gaya per luas. Jadi P1 F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Maka kita bisa menentukan berapa sih gaya daripada pompa hidroliknya ini. Begitu. Tentu gaya ke atasnya itu akan lebih besar karena luasnya itu dia diperbesar. Tentu tekanannya itu lebih besar jadinya yang di luas kanan. Gayanya itu lebih besar. Itu paham ya adik-adik? Atau Paham, ada yang Kak. masih bingung? Oke, bisa Kakak lanjutkan? Bisa. Bisa, Kak. Oke. Baru kita beranjak ke hukum Archimedes. Kalau hukum Archimedes sendiri ini menjelaskan mengenai fenomena benda yang terapung, kemudian tenggelam, kemudian yang melayang. Nah, benda yang tercelup sebagian atau seluruhnya ke dalam zat cair itu akan mengalami gaya ke atas yang besarnya sama dengan berat zat cair yang dipindahkannya. Jadi, misalnya kalau adik-adik menaruh sebuah kelereng ke dalam sebuah air, maka karena kelereng itu memiliki massa jenis yang lebih besar daripada massa jenis dari air, maka dia itu akan tenggelam. Tapi kalau misalnya adik-adik masukkan misalnya telur ke dalam lautan air yang diisi garam, maka dia akan melayang. Tapi kalau adik misalnya masukkan sebuah gabus ke dalam zat cair, maka zat cair itu akan memberikan gaya tarik yang gaya ke atas, maksud kakak memiliki gaya ke atas yang lebih besar daripada gaya ke bawah daripada gabus, sehingga gabus itu akan terapung. Ini misalnya gaya itu istilahnya itu gaya ke atas, berapa sih gaya yang diberikan oleh air itu sendiri. Semakin besar massa jenis air itu jika dibandingkan dengan benda, itu yang akan bisa membuat benda itu terapung maupun melayang maupun tenggelam. Persamaannya, ingat aja persamaan dasar ρGH itu sendiri yang tadi. Kalau misalnya benda itu tenggelam, adik-adik bisa cermati atau lihat di gambar atau di slide, itu FA merupakan gaya ke atas, W merupakan gaya ke bawah. Adik-adik bisa lihat, jika misalnya gaya ke atasnya itu lebih besar, maka benda itu akan terapung. Akan tetapi, jika yang di sini itu adalah gaya ke atasnya itu lebih kecil daripada gaya berat. Hal tersebutlah yang menyebabkan benda itu akan tenggelam di air. Kemudian, bisa juga dituliskan di mana FA itu sama dengan massa kali gravitasi. Begitupun juga dengan W. W itu merupakan berat, persamaan juga sama, yaitu massa dikalikan dengan gravitasi. Namun di sini gaya ke atas itu tergantung daripada fluidanya sendiri. Jadi massa dari fluidanya itu dikalikan dengan gravitasi, kemudian itu lebih kecil daripada massa dari benda itu sendiri, sehingga benda itu menjadi tenggelam. Kita tahu bahwa massa jenis itu adalah massa dibagi dengan volume. Maka massa itu sendiri sama dengan rho dikalikan V. Maka tinggal diganti aja. M ini sama dengan P dikalikan rho dikalikan G. Itu lebih kecil daripada volume B dikalikan dengan massa jenis B dan dikalikan dengan gravitasi. Dan bisa ada dilihat, jadinya massa jenis dari fluida itu lebih kecil dari fluida B. Karena tadi dibilang bahwa besar tekanan ke atasnya itu sama dengan
berapa besar gaya pada saat cair yang dipindahkan. Nah, itu membuat kita bisa mencoret baik itu volume fluidnya yang ada di sini, karena besar volume yang dipindahkan itu sama. Begitu juga dengan gravitasinya. Maka dari sana kita bisa mendapatkan juga bahwa massa jenis dari fluida itu lebih kecil dari bendanya ini. Sehingga itulah kenapa dikatakan bahwa kalau benda itu tenggelam, maka massa jenis dari benda itu jauh lebih besar daripada massa jenis dari air. Itu untuk benda yang tenggelam. Kalau yang melayang, itu massa jenisnya itu sama, baik itu air ataupun bendanya. Jadi logikanya itu sama seperti tadi, tinggal baik itu gaya ke atas maupun gaya ke bawah itu sama, dan persamaannya sama. Kemudian M-nya itu dapat dituliskan sebagai rho kali V, dan kemudian tekanannya itu menyebabkan gaya ke atas daripada benda dan volume yang dipindahkan itu sama, sehingga bisa dicoret untuk V-nya dan juga G-nya, sehingga persamaan akhirnya adalah massa jenis dari fluida itu sama dengan massa jenis dari benda B itu sendiri. Itu untuk benda yang melayang. Kalau misalnya benda yang terapung, itu tinggal kebalikan daripada benda yang tenggelam. Jadi perbedaannya adik-adik bisa lihat di sini aja langsung. Untuk mencarinya itu sama. Jadi massa jenis dari fluida itu jauh lebih besar daripada massa jenis dari bendanya ini atau rho B. Nah, di sini jelas bahwa gaya ke bawah daripada benda itu lebih kecil. Itu bisa disebabkan oleh beberapa faktor, baik itu dari beratnya yang misalnya ringan, masanya yang ringan, kemudian luasnya yang kecil. Tapi kalaupun beratnya itu besar, tapi jika luasnya itu besar, maka tekanannya kan menjadi kecil. Tetap aja dia bisa mengapung. Itu tergantung juga dengan luas permukaannya, juga tergantung dengan masanya. Yang jelas akan berbanding lurus dengan masanya dan berbanding terbalik dengan luasnya. Itu merupakan konsep dari tekanan yang sudah kita lewati tadi untuk massa jenis. Nah, secara keseluruhan baik itu tenggelam, kemudian melayang, kemudian terapung. Dari adik-adik ada kiranya yang belum dipahami atau sudah paham atau bisa Kak lanjutkan? Sudah, Kak. Paham, Kak. Oke. Nanti mungkin akan ada banyak pertanyaan itu pada saat mulai latihan. Nanti untuk tahap selanjutnya baru kita akan lanjutkan dengan soal dan juga pembahasan. Jadi untuk saat ini mungkin belum ada banyak pertanyaan, tapi biar adik-adik juga tahu secara umum, secara keseluruhan untuk materi dari fluida statis itu sendiri. Kemudian ada tegangan permukaan. Jadi gini sederhananya, misalnya adik-adik itu menaruh sebuah jarum ke permukaan air. Jika adik-adik menaruhnya dengan hati-hati, maka jarum itu bisa saja dia terapung. Kenapa begitu? Karena di permukaan air itu ada namanya tegangan permukaan. Nah, di tegangan permukaan itu sendiri ada yang tarik-menarik, ada yang tolak-menolak. Itu namanya adalah kohesi dan adesi. Di mana kohesi itu tarik-menarik, adesi adalah tolak-menolak. Misalnya, kalau kohesi itu antara air dengan air, tarik-menarik dia. Tapi kalau dengan air dengan minyak, tolak-menolak, itu adesi. Fenomenanya bisa kita jumpai di alam, misalnya air yang jatuh ke daun talas. Itu airnya akan mengkristal seperti bola itu dan jatuh. Itu merupakan contoh dari adesi. Tapi misalnya kalau kita memberikan air ke dalam sebuah tabung, maka tabung yang kecil itu misalnya tabungnya bisa saja airnya membentuk cembung ke bawah. Itu karena ada tarik-menarik daripada air dan juga permukaan dari bendanya itu. Itu kohesi. Misalnya sekarang adik-adik taruh di sebuah wadah atau gelas kecil yang misalnya kalau ditaruh minyak, misalnya dia tuh
cembungnya itu ke atas, itu adesi dah dia. Itu untuk fenomena dari adesi dan kohesi. Nah, gaya tarik menarik antara partikel sejenis itu disebut dengan kohesi. Kemudian, sedangkan gaya tarik menarik antara partikel-partikel tidak sejenis disebut dengan adesi. Peristiwanya itu bisa dilihat dari, nah ini misalnya dia disilakan dengan meniskus cekung. Kalau misalnya adesi itu meniskus cembung. Adik bisa perhatikan ini air raksa. Maka dia akan terjadi tolak menolak itu antara permukaan wadahnya ini, sehingga dia akan membentuk meniskus cembung seperti ini. Inilah yang dinamakan dengan adesi. Beda halnya dengan kohesi. Dia itu karena terjadi tarik menarik antara wadah dan juga zat cairnya ini, maka akan terbentuk yang namanya meniskus cekung. Yang inilah dinamakan dengan kohesi. Itu fenomenanya. Nah, tiap partikel dalam zat cair ditarik oleh gaya yang sama besar ke segala arah oleh partikel-partikel di dekatnya. Itu untuk penjelasan cara ringkasnya. Sehingga resultan gaya yang bekerja pada partikel itu sama dengan 0. Itu untuk penjelasan mengenai kohesi dan adesi atau ditegangannya itu sendiri. Karena itu dia diam, jelas untuk resultan gayanya itu udah pasti 0. Karena tidak ada lagi pergerakan, udah setimbang gitu. Nah, perbedaannya dengan tekanan, kalau di tekanan itu sendiri adalah besarnya gaya per satuan luas, tapi kalau di tegangan permukaan sendiri adalah besarnya gaya per panjang, satuan panjang. Jadi jadi cukup sedikit ya perbedaannya, baik itu tegangan permukaan maupun di tekanan. Itu hampir sama, hanya saja dia perbedaannya itu di luas. Jadi untuk bisa dikatakan luasnya ini mendekati 0 gitu, karena ini kan panjang yang diperhitungkan, jadi semakin kecil itu semakin tipis misalnya, maka tegangannya yang diperoleh itu semakin besar untuk bendanya itu sendiri. Nah, penjelasannya ini, tegangan permukaan dapat diartikan sebagai besar gaya yang dialami pada permukaan zat cair persatuan panjang, atau simbolnya adalah gamma. Itu untuk tegangan permukaan. Nah, sebelum ke viskositas, dari tegangan permukaan sendiri, sejauh ini apakah adik-adik bisa menangkap, bisa dipahami? Kak, saya mau bertanya, Kak. Oke. Yang untuk Oke. satuan tegangannya itu apa, Kak? Jadi sebelumnya terima kasih atas pertanyaan dari Yangga ya. Nah, gaya itu sendiri satuannya adalah Newton. Kemudian dari panjang itu sendiri satuannya adalah meter. Maka satuannya adalah Newton per meter. Jadi gitu aja sederhananya, enggak. Jadi tidak usah terlalu menghafal lah istilahnya untuk satuan dari masing-masing ini. Lihat saja di persamaannya. Pasti di dalam persamaan itu ada persamaan-persamaan yang sederhana. Baik itu gaya, kita udah tahu satuannya adalah Newton. Kemudian panjang itu pasti satuannya meter. Sehingga tinggal gabungin aja, Newton per meter. Apakah bisa dipahami, Angga? Bisa, Kak. Terima kasih, Kak. Oke, terima kasih juga, Angga. Nah, dari adik-adik yang lain, apakah ada pertanyaan? Tidak, Kak. Oke. Kak lanjutkan di viskositas. Nah, secara sederhananya, viskositas itu merupakan gaya gesek ya antara zat cair dengan wadahnya. Dan yang menyebabkan adanya viskositas ini adalah ukuran dari kekentalan suatu fluida. Besarnya itu bisa ditentukan yaitu dengan persamaan berikut, yaitu berapa sih gaya gesek dari fluida itu sama dengan koefisiennya. Kemudian juga koefisien viskositasnya, kemudian kecepatan gerak dari benda itu sendiri. Nah, kita tahu ada fluida ideal, merupakan fluida yang memang tidak ada di alam, itu sifatnya ideal, hanya imajinasi kita saja sendiri. Jika suatu zat cair itu baik itu kental maupun tidak, itu dia tidak memiliki gaya gesek, sehingga ya lajunya itu tidak ada yang menghambat. Beda halnya dengan fluida sejati atau fluida atau zat cair yang memang benar-benar kita
temui di dalam kehidupan sehari-hari, itu pasti akan ada gaya gesek, terutama saat dia bergerak. Nah, itu perbedaan antara fluida statis dan juga fluida dinamis. Nah, itu dijelaskan pada viskositas dan juga hukum Stokes. Nah, berikut, jadi jika ditanya nanti berapa itu gesekannya, itu kita bisa hitung dengan menghitung berapa sih nilai yang diperoleh dari mengalihkan antara koefisien, kemudian baik itu koefisien geometrik bendanya. Nanti di soal pasti akan disebutkan berapa sih nilai mu-nya, konstantanya, kecepatannya, ataupun gaya geseknya. Jadi nanti pasti untuk soal-soalnya itu akan diminta untuk mencari salah satunya. Beda halnya kalau fluidanya untuk berbentuk bola, adik-adik bisa lihat di sini persamaannya 6K R mu kali kecepatan. Di sini ada 6R. R itu merupakan jari-jari dari bolanya itu sendiri. Dia akan mendapatkan gaya gesek sebesar 6K R kali mu kali kecepatan. Kita lanjutkan dulu. Ini penggambaran dari fluida dan hukum Stokes itu sendiri, di mana misalkan di wadah yang berisi minyak itu diberikan dua benda. Benda itu akan bergerak ke bawah dengan percepatan gravitasi, tapi ada yang menghambat dia ke bawah. Jadi jika misalnya kita pakai air, itu ukuran kekentalan dari air itu sendiri lebih kecil itu daripada minyak. Maka pada saat di air cepat dia turunnya. Kalau pada saat minyak ataupun oli itu dia itu semakin lambat. Itu karena ada gaya gesekan pada benda itu sendiri. Nah, itulah yang sederhananya dari fenomena viskositas itu sendiri. Jadi pada saat benda bergerak dengan kecepatan terminal, pada benda tersebut bekerja 3 buah gaya. Ada gaya berat, yaitu yang disebabkan oleh benda itu sendiri, ini. Kemudian ada gaya ke atas yang dikerjakan oleh fluida, dan juga ada gaya gesekan yang disebabkan oleh viskositas itu sendiri. Bisa digambarkan pada wadah berikut, yaitu ada 3 gaya. Dan perlu ada ingat juga bahwa kalau gaya itu sendiri merupakan besaran vektor, jadi harus diberikan arahnya tetap. Ada bisa lihat untuk arah dari beratnya itu ke bawah, kemudian gaya ke atasnya itu berlawanan, dan juga gaya geseknya itu ke atas. Di sini sigma F sama dengan 0, atau resultannya itu sama dengan 0. Atau bisa dikatakan bahwa baik itu gaya ke bawah maupun gaya ke atasnya itu adalah resultannya 0. Artinya besar gaya ke bawah itu sama dengan besar gaya ke atas dan juga besar gaya geseknya. Jika dijumlahkan antara gaya ke atas dan juga gaya geseknya itu sama hasilnya dengan gaya ke bawah. Maka resultannya tuh tentu 0. Di mana untuk gaya ke bawah itu nilainya adalah misalnya positif. Ada bisa juga ganti dengan negatif, asalkan nilai untuk FA dan FF-nya nanti sebaliknya dari misalnya negatif, maka FA dan F-nya itu harus negatif, harus positif. Gitu. Yang jelas, gimana caranya biar dapat resultannya itu 0 gitu aja. Pastinya ada bisa mengganti untuk positif atau negatif. Yang jelas nilai dari besar gaya itu tidak berpengaruh. Dengan adanya negatif kan tidak mungkin gaya itu nilainya negatif. Hanya saja untuk tanda plus ataupun negatifnya ini, dia itu menentukan arah dari gaya itu sendiri. Jadi plus mg ditambah dengan FA, tapi FA ini arahnya berlawanan, sehingga plus ketemu negatif, hasilnya negatif FA. Begitu juga dengan FF. Sehingga bisa ditulis demikian, dan dipindahkan gaya geseknya itu ke ruas kanan, maka bisalah ditentukan berapa besar sih gaya gesek dari fluida ini gitu. Gaya geseknya adalah
besar gaya ke bawah atau gaya berat dari benda itu sendiri dikurangi dengan gaya geseknya. Itulah gaya gesek. Mohon maaf, FA nih adik-adik. Maka bisa ditentukan berapa sih gaya geseknya itu. Sedangkan untuk kecepatan terminal, nah ini lebih banyak kita bahas di fluida dinamis ya adik-adik. Tapi kakak sampaikan aja dulu biar ada gambaran. Kurang lebih inilah persamaan umumnya dari viskositas atau dari kita jika ingin menentukan kecepatannya. Nanti untuk penurunan rumusnya itu dari mana dapat persamaan ini mungkin kakak akan bahas melalui video nanti kakak akan buatkan untuk video pembelajarannya biar adik-adik tidak bingung. Jadi yang jelas ini kakak cuma sampaikan ini, yang jelas sebenarnya materinya tidak sampai sini untuk saat ini, hanya sebenarnya sampai pada tegangan permukaan saja. Tapi kakak sampaikan aja ini karena keterbatasan waktu kita untuk bertemu di Google Meet. Jadi kakak akan kasih secara kasarnya aja dulu gambaran umumnya. Begitu juga dengan kapilaritas. Jadi peristiwa naik atau turunnya zat cair pada objek kapiler itu dinamakan kapilaritas. Di mana bisa adik-adik lihat jika dia misalnya memiliki gaya tarik menarik, pipanya itu dimasukkan ke dalam air itu, di mana jelas ini luasnya itu lebih kecil daripada luas yang di luar, itu bisa kita perhatikan karena dia tarik menarik, maka ketinggiannya itu akan lebih besar, lebih tinggi, tidak rata lagi dengan air yang ada di sini, karena ada pengaruh dari luas permukaannya itu sendiri, kemudian ada gaya kohesinya atau gaya tarik menarik antara wadah dan juga zat cairnya. Begitu juga dengan adesi, karena dia telat menolak, maka akan lebih rendah ketinggiannya daripada yang ada di luarnya ini. Nanti untuk fenomenanya itu bisa dilihat pada peristiwa air dan juga raksanya ini. Nah, untuk persamaannya nanti akan jelaskan melalui video. Kurang lebih itu, jadi adik-adik tidak perlu terlalu memikirkan untuk kapilaritas kemudian viskositas dulu, karena ini merupakan seharusnya pertemuan kita di pertemuan selanjutnya. Kalaupun misalnya tidak mengerti, adik-adik bisa sampaikan. Kalau misalnya kakak belum bisa menjawab, kakak akan sampaikan di pertemuan selanjutnya. Baik, jadi itu ya adik-adik. Kalau dari masa pembahasan kita dari masa sampai tegangan permukaan ini, kira-kira dari adik-adik ada mengalami kesulitan? Kak, Halo? izin bertanya. Oke, berarti. Di persamaan gaya gesek fluida pada benda berbentuk bola itu di mana dapat 6 kali rumusnya itu ya? Kok bisa 6? Oke, Terima kasih. ya. Nah, untuk persamaannya itu nanti akan kakak breakdown biar lebih jelasnya itu sendiri. Nah, ini yang dimaksud oleh Derati tadi, mana dapat 6K kali R. Karena kakak juga ini yang akan menyampaikan secara umumnya dulu untuk dari persamaan viskositasnya ini. Nanti untuk lebih jelasnya kakak akan kasih breakdown atau rinciannya ya, Rati. Iya, Kak. Oke, jadi sebelumnya itu ya, nanti akan sampaikan mungkin lebih jelasnya itu di Google Classroom. Terima kasih sebelumnya untuk Adik Ratih atas pertanyaannya. Dari adik-adik yang lain, apakah ada? Silakan tanyakan aja. Nanti kalau misalnya kakak belum bisa jawab hari ini, kakak akan pending dulu, kakak akan share untuk jawabannya untuk selanjutnya. Selain dari Adik Ratih, apakah ada dari adik-adik yang lain? Tidak, Kak. Oke. Jadi sebelumnya terima kasih atas partisipasi dari adik-adik semua yang telah join di Google Meet ini. Di sini kakak apresiasi sekali. Oke, jika tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, kita akan akhiri untuk pertemuan kita kali ini. Alangkah lebih baiknya kita akhiri dengan doa, karena tadi diawali dengan doa. Untuk itu, mohon izin kakak untuk memimpin doa. Berdoa dipersilakan.
Berdoa dapat diakhiri. Baik, terima kasih adik-adik. Sekali lagi terima kasih Kak ucapkan. Kak, akhiri dengan selamat siang. Siang, Kak. Terima kasih, Kak. Selamat siang. Ya, selamat siang Selamat adik. siang, Kak.